warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Burhanuddin. Kali ini kita akan membahas tentang landasan kontinen untuk kelautan Indonesia. Konsep landasan kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Sejarah landasan kontinen. Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982 memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landasan kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS, jarak yang diberikan adalah 200 mil laut. Maka, sesuai ketentuan yang ada di Indonesia, berupaya untuk melakukan submisi ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Konsep landas kontinen ini pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun. Perkenalkan, nama saya Ita Rosida. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang landasan kontinen di Indonesia. Nah, jadi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas perairan kurang lebih 2/3 dari seluruh wilayah nasionalnya. Nah, luas total perairan di Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi dengan rincian sebagai berikut. Laut wilayah seluas 0,3 juta kilometer persegi, perairan kepulauan seluas 2,8 kilometer persegi, dan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 kilometer persegi. Nah, selain dari itu, Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Karena apa? Karena posisi Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Nah, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, serta keanekaragaman sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Nah, sedangkan karena posisinya yang sangat strategis, Kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perlintasan pelayaran yang sangat penting untuk menghubungkan kegiatan ekonomi antar belahan dunia. Nah, contohnya seperti negara-negara Eropa, Asia. Selain daripada itu, potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan di bawah tanah di Indonesia ini di sekeliling kepulauan baru sebagian saja yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Nah, kondisi sebagaimana yang terurai di atas merupakan akibat dari pengakuan internasional dan atas status Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, pengakuan status sebagai negara kepulauan telah tercantum di dalam bagian keempat dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS tahun 82. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional. Nah, dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan yang terdapat di alam, di permukaan laut dan di udara serta di atasnya, di dalam kolom air dan di dasar laut dan di bawah tanahnya telah diakui oleh hukum internasional. Nah, oleh karena itu, terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982
ternyata belum didukung dengan upaya yang signifikan di bidang lainnya untuk melindungi wilayah laut nasional serta potensi kekayaan alam yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di wilayah laut. Pengembangan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana penataan dan penegakan pada hukumnya. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hukum nasional juga harus sejalan dengan perubahan tata hubungan antar negara di dalam forum internasional. Perubahan tata hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan baru melalui berbagai bentuk perubahan aturan dalam lingkup bilateral, regional maupun internasional. Pada tataran nasional, perubahan materi pengaturan pengundang-undangan di bidang kelautan juga diperlukan agar sesuai dengan perkembangan baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 82. Salah satu undang-undang di bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen di Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Landas Kontinen di Indonesia lahir pada 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang hukum laut berlaku secara resmi pada tahun 1994. Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak berdaulat Republik Indonesia atau sumber-sumber kekayaan alam dasar laut, khususnya minyak, gas, bumi, Undang-Undang Landas Kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ZEE di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 82, Undang-Undang ZEE ini telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari pangkal kepulauan Indonesia. Dengan demikian, secara yuridis, pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Landas Kontinen dan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif. Apapun kriteria yang dipilih negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Nah, ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai termasuk Indonesia untuk menetapkan landas kontinen yang lebih dari 200 mil laut. Sementara itu, Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai berdasarkan ketentuan pada pasal 76. Setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Apakah akan digunakan kriteria horizontal atau jarak dari garis pangkal, kriteria vertikal atau kedalaman laut, dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya ketertarikan alamiah dengan daratan atau natural prolongation. Peluang untuk menetapkan landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain dan dapat meyakinkan Sekretariat Jenderal PBB
Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah. Nah, dalam hal ini Indonesia telah melakukan penelitian ilmiah tentang kondisi dasar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait. Nah, untuk mendukung klaim Indonesia terhadap landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan, khususnya di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Nah, hasil-hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya hukum setingkat undang-undang sebagai justifikasinya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang masih didasarkan pada Konvensi Jenewa pada tahun 58 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru dalam Konvensi Hukum Laut tahun 82, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas terluar landas kontinen, untuk dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan nasional dengan segera. Untuk itu diperlukan adanya justifikasi ilmiah dalam bentuk naskah akademik rancangan undang-undang untuk mengubah ketentuan mengenai landas kontinen di Indonesia. Hukum laut pada tahun 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai berdasarkan ketentuan pada pasal 76. Setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Apakah akan digunakan kriteria horizontal atau jarak dari garis pangkal, kriteria vertikal atau kedalaman laut, dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya ketertarikan alamiah dengan daratan atau natural prolongation. Peluang untuk penetapan landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain dan dapat meyakinkan Sekretariat Jenderal PBB. Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah. Nah, dalam hal ini Indonesia telah melakukan penelitian ilmiah tentang kondisi dasar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait. Nah, untuk mendukung klaim Indonesia terhadap landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan, khususnya di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Nah, hasil-hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya hukum setingkat undang-undang sebagai justifikasinya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang masih didasarkan pada Konvensi Jenewa pada tahun 58 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru dalam Konvensi Hukum Laut tahun 82, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas terluar landas kontinen, untuk dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan nasional dengan segera. Untuk itu diperlukan adanya justifikasi ilmiah dalam bentuk naskah akademik rancangan undang-undang untuk mengubah ketentuan mengenai landas kontinen di Indonesia. Undang-Undang landas kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ZEE di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 82, Undang-Undang ZEE ini telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari pangkal kepulauan Indonesia. Dengan demikian,
secara yuridis, pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Landas Kontinen dan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif. Apapun kriteria yang dipilih negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Nah, ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai termasuk Indonesia untuk menetapkan landas kontinen yang lebih dari 200 mil laut. Sementara itu, Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai berdasarkan ketentuan pada pasal 76. Setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Apakah akan digunakan kriteria horizontal atau jarak dari garis pangkal, kriteria vertikal atau kedalaman laut, dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya ketertarikan alamiah dengan daratan atau natural prolongation. Peluang untuk penetapan landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain dan dapat meyakinkan Sekretariat Jenderal Hukum Laut Internasional. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan yang terdapat di permukaan laut dan di udara serta di atasnya, di dalam kolom air dan di dasar laut dan di bawah tanahnya telah diakui oleh hukum internasional. Oleh karena itu, terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 ternyata belum didukung dengan upaya yang signifikan di bidang lainnya untuk melindungi wilayah laut nasional serta potensi kekayaan alam yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di wilayah laut. Pengembangan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana penataan dan penegakan pada hukumnya. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hukum nasional juga harus sejalan dengan perubahan tata hubungan antar negara di dalam forum internasional. Perubahan tata hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan baru melalui berbagai bentuk perubahan aturan dalam lingkup bilateral, regional maupun internasional. Pada tataran nasional, perubahan materi pengaturan pengundang-undangan di bidang kelautan juga diperlukan agar sesuai dengan perkembangan baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 82. Salah satu undang-undang di bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen di Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Landas Kontinen di Indonesia lahir pada 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang hukum laut berlaku secara resmi pada tahun 1994. Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak berdaulat Republik Indonesia atau sumber-sumber kekayaan
Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami tentang landasan kontinental yang ada di laut internasional khususnya di Indonesia. Terima kasih, saya Isnaini Burhanuddin. Saya Tarosida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.